Baik, untuk kelima nama yang saya panggil bisa untuk naik dan menyampaikan pertanyaannya. Bisa merapat ke panggung ya, untuk kelima nama yang saya panggil tadi. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Dias Fatur Rahman dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Seperti yang tadi Profesor Zainal bilang tentang mengenai Indonesia Emas seperti itu. Di tahun 2045 ada yang namanya Indonesia Maju, Indonesia Emas, tapi masih terdapat 3 permasalahan yang masih ada sampai saat ini. Yang saya garis bawahi terutama tentang pendidikan. Permasalahan dalam pendidikan di Indonesia tertinggal 128 tahun dan berada di tingkat 72 dari 77 di tahun 2020. Dan di tahun 2022 itu naik sekitar 5 sampai 6. Dan juga masih kekurangan 1,3 juta guru di Indonesia dan juga masih ditemukan ketidaksetaraan ya pendidikan. Seperti itu Pak. Intinya dengan waktu kurang lebih 20 tahun, apakah Indonesia mampu mencapai Indonesia Emas dengan permasalahan tersebut Bapak? Seperti judul pada hari ini, diskusi kalibrasi mengupas pikiran Capres dan Cawapres RI 2024, saya meminta sudut pandang dari Capres itu sendiri, seperti itu. Terima kasih. Baik, Wassalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diamita Febriani, bukan Febrianti ya. Jadi tadi sempat bingung nama saya sendiri gitu. Untuk pertanyaan sendiri lebih kepada program, salah satu program yaitu BBM gratis atau bersubsidi ya. Dan dikhususkan kepada Bapak Cak Imin. Ya begitu. Mohon maaf. Cak Imin. Ya. Terkait itu ada beberapa masalah dan juga merupakan sebuah keuntungan tersendiri. Terutama dengan adanya BBM bersubsidi, masyarakat yang bekerja dengan ranah untuk lebih memanfaatkan transportasi umum atau kendaraan kan memang terdampak ya dengan adanya BBM gratis atau bersubsidi, yaitu dengan murahnya harga gitu. Namun salah satu dampaknya itu adalah dua dampak, yaitu kemacetan dan juga polusi udara. Karena tentunya transportasi yang semakin banyak dan kemudahan biaya akan bahan bakar kan semakin memadatkan jalanannya, terutama juga polusi udara. Terutama kemarin pas saat kemarau panjang, kemarau kering itu kan sangat berdampak sekali polusi udara gitu. Nah, dengan adanya hal seperti itu bagaimana sih menyeimbangkan keduanya? Tetap adanya subsidi, namun lingkungan tetap terjaga, terutama terkait kemacetan. Seperti yang tadi dibilang, tadi MC juga menanyakan kabar bagaimana apakah Semarang macet atau enggak. Karena menurut saya memang kemacetan ataupun polusi udara itu merupakan hal yang sangat krusial baik untuk masyarakat, untuk masyarakat yang atas ataupun yang bawah, itu sangat berdampak bagi semuanya. Begitu, terima kasih. Iya baik, terima kasih. Dari Semarang sudah, Solo sudah, mungkin kita beralih dulu ke Jogja. Cek 1, 2. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoman. Saya berasal dari Universitas Teknologi Yogyakarta, salah satu kampus swasta di Jogja tanpa BEM. Ya, pertanyaan saya sederhana. Jadi berdasarkan perjanjian Paris, bahwa dunia itu bakal mengurangi emisi karbon, dan salah satu upaya untuk mencapai di sana adalah hadirnya nikel, salah satu bahan bakunya ya. Nikel sebagai satu bahan baku untuk pembuatan baterai. Nah, cuman pada sisi lain, dengan hadirnya eksploitasi nikel ini, ternyata ada daerah juga yang kemudian mendapatkan dampak buruk, terutama di daerah saya Pak. Saya berasal dari UNI. Kemarin kalau ketika teman-teman buka Twitter, pasca debat Cawapres, dan di Twitter itu di Gibran itu ada satu video yang viral, itu video di kampung saya. Luas wilayahnya kurang lebih 800 km persegi dan itu bertentangan sama undang-undang. Nah, pertanyaan saya begini. Apa respon Pak Anies dan Caimin kalau nanti
Bapak-bapak bisa memimpin Indonesia ke depan berkaitan dengan daerah saya ini, berkaitan dengan berkaitan sama mobilisasi ini. Responnya, respon bapak-bapak, respon Caimin sama Pak Anies berkaitan dengan satu daerah, satu tujuan yang bakal dilakukan adalah soal emisi non emisi ini, tetapi ada daerah yang bakal digusur, yang bakal dihancurkan. Itu responnya bagaimana, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Zen Reza Faza, asal Universitas Diponegoro Semarang. Saya ingin bertanya tentang pertanian di Indonesia. Mengapa Indonesia yang dikaruniai lahan yang begitu luas dan subur masih harus impor beras, kedelai, dan banyak sumber makanan pokok lainnya? Sedangkan mengapa petani Indonesia masih juga belum sejahtera? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas semua penanya. Bisa kembali ke tempat, silahkan. Terima kasih atas semuanya. Jadi ini pertanyaannya sangat beragam ya. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Anies atau Caimin untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa semuanya. Gini, pendidikan tadi tertinggal berapa tahun katanya? 128 tahun. Dibandingkan, nggak tahu dibandingkan permasalahan di Indonesia itu tertinggal 128 tahun, berada di tingkat 72 dari 77. Dengar apa yang dikatakan mahasiswa-mahasiswa tadi, rasanya kita nggak tertinggal tuh, anak-anak itu cerdas-cerdas, kritis-kritis, dan punya wawasan yang cukup luas itu. Jadi usul saya teman-teman, jangan cepat-cepat memangkas percaya diri bangsa ini. Kita paling hobi memangkas percaya diri bangsa kita. Betul-betul kita seringkali begitu. Kenapa? Bangsa kita ini ada 280-an juta orang. Begitu masuk pendidikan tidak lebih dari 60 juta siswa. Semua yang sifatnya populasinya besar, bila Anda ambil mediannya, Anda ambil rata-ratanya, pasti turun. Tapi coba Anda bilang begini, ini Pak profesor di kampus, kalau ngajar, kira-kira Prof, ketemu dengan 25% anak yang rajin, kerja keras, tidak perlu didorong, sudah langsung kerja keras. Ketemu 25% lagi yang harus didorong gitu. Terus ketemu 50-an% yang di tengah tuh. Oke, betul ya Prof ya? Kira-kira gitu kan? Itu ambil 25% aja. 25%. Bayangkan kalau dari 60-an juta siswa di Indonesia, ambil 20%, 25%, itu seperempatnya kira-kira. Seperempatnya siswa itu berarti kira-kira jumlahnya 15 juta. Itu seluruh siswa Indonesia yang high achiever, yang kerja keras, yang berprestasi, yang punya motivasi tinggi, itu kira-kira 15 juta. Itu 3 kali lipat seluruh penduduk Singapura. Lebih banyak daripada seluruh siswa yang ada di Malaysia. Jadi kita nggak akan tumbang dalam kompetisi global. Kita punya anak-anak yang dahsyat. Ini cara pandang teman-teman. Tapi kalau Anda rata-ratakan semuanya, wah, India itu kalau rata-ratakan jeblok. Kenapa? Ya, penduduknya 1,3 miliar, jumlah siswanya hampir 350 juta, jumlah gurunya hampir 50 juta, Anda ambil rata-rata jeblok. Tapi lihat posisi India dalam konteks dunia. Kenapa? Karena ada kelas penggerak, kelas menengah, kelas mampu ekonomi, angkanya sekitar 350 juta. Dan kemudian ini yang menjadi penggerak mesin. Jadi saya ingin, ya Indonesia punya PR soal pendidikan. Kita punya PR juga soal kesehatan. Kita punya PR soal infrastruktur. Tapi jangan sekali-sekali pangkas percaya diri bangsa kita. Kita harus jaga percaya diri bangsa kita. Jangan dipangkas. Jadi itu komentar saya. Lalu tantangan kita benar sekali tadi, kita sebenarnya distribusi guru yang tidak merata. Ada tempat yang kelebihan guru, ada tempat yang kekurangan guru. Dan ini yang harus didistribusikan secara lebih baik. Lalu status guru, banyak sekali guru yang tidak memiliki status kepegawaian yang menenangkan.
disebut dengan guru honorer. Ini harus dibereskan. Dan ini salah satu rencana kita, membereskan agar persoalan guru honorer bisa diselesaikan supaya mereka bisa berkonsentrasi mengajar, agar mereka tidak terlalu harus membagi pikiran antara mengajar dan mencari penghidupan, sehingga mereka bisa fokus. Dan kuncinya saya setuju dengan apa yang dikatakan ya tadi, bahwa kuncinya itu adalah meningkatkan kualitas guru, kualitas kepala sekolah. Jadi teman-teman sekalian, kualitas kepala sekolah akan menentukan kualitas sebuah sekolah. Sama seperti perusahaan, kepemimpinan CEO itu mewarnai kinerja CEO-nya. Kepemimpinan organisasi sangat ditentukan kualitas ketuanya. Begitu juga dengan sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah ditingkatkan, kualitas guru ditingkatkan. Nah, ini yang harus difokuskan dan ini rencana kami kerjakan. Seringkali kita fokusnya pada mengganti kurikulum, mengganti buku. Ini buat yang pada sekolah di sini, pada kuliah. Suka mata pelajaran karena bukunya atau karena gurunya? Gurunya, hampir selalu karena gurunya. Dan guru itulah yang membuat kita menjadi menyukai mata pelajaran. Karena itu konsentrasi pada peningkatan kualitas guru. Sehingga guru-guru kita bisa mengajar lebih baik. Bila bukunya digonta-ganti terus, itu menarik secara proyek, tapi tidak berdampak besar pada peningkatan kualitas pendidikan kita. Jadi jangan habiskan energi di situ. Seperti begini teman-teman, kita mencoba menggunakan panah untuk menembak ke sebuah tempat. Panahnya meleset terus, tapi yang kita ganti adalah busurnya dan panahnya. Sementara pemanahnya tidak pernah ditingkatkan kemampuan memanahnya. Nah, itu yang terjadi pada gonta-ganti buku, gonta-ganti kurikulum, sehingga membuat anak-anak kita justru tidak meningkat kompetensinya. Pertanyaannya, bisakah 20 tahun? Teman-teman, untuk pendidikan perlu waktu yang panjang. Teman-teman pernah dengar World Economic Forum? Pernah ya? WEF. Pernah dengar World Economic Forum? World Economic Forum itu pertemuan tahunan di bidang ekonomi, diselenggarakan di Swiss. Pertemuannya itu setiap tahun, setahun sekali, World Economic Forum. Saya mau tanya, kalau pendidikan, World Education Forum, ada yang tahu nggak pertemuannya tiap berapa tahun? Tiap 15 tahun. Oke? Ketika kita komit mau melakukan sesuatu, sedunia melaksanakan 15 tahun kemudian kita tunggu untuk bertemu lagi. Kalau World Economic Forum ketemu tahun ini, tahun depan ketemu lagi. Kenapa? Karena kebijakan ekonomi bisa dikerjakan sekarang, dampaknya bisa dilihat beberapa bulan ke depan, dalam satu quarter dievaluasi, dalam satu semester dievaluasi, dalam satu tahun dievaluasi, tahun berikutnya bikin langkah-langkah korektif lagi. Tiap tahun bisa. Tapi kalau World Education Forum itu diselenggarakan 15 tahun sekali. Jadi pertemuannya itu tahun 2000, 2015, nanti baru ketemu lagi tahun 2003. Nah, kita bangsa Indonesia itu inginnya kalau bikin kebijakan pendidikan minggu depan kelihatan hasilnya. Kepengen 5 tahun kelihatan hasilnya. Semua yang bergerak di bidang pendidikan tahu persis bahwa melakukan intervensi pendidikan itu perlu waktu yang panjang. Karena itu jangan diotak-atik dan digonta-ganti sepanjang perjalanan. Karena itu yang membuat kebijakan kita tidak akan pernah bisa mencapai yang diinginkan. Izinkan itu jalan konsisten bertahun-tahun. Baru nanti kita, nah jadi sekalian teman-teman, pertanyaan 20 tentu akan perlu waktu lebih panjang. Tapi jangan pernah pesimis. Bila ini dikerjakan serius, maka kita bisa tuntaskan lebih cepat. Tapi bila tidak serius, pasti akan lebih lama. Gitu ya. Saya tidak menangkap dengan lengkap apa yang ditanyakan oleh Bung Yoman tadi. Tentang apa terkait dengan Paris Agreement, kemudian ada nikel, lalu ada penggusuran. Mungkin saya coba interpretasi atas pertanyaannya. Bagaimana jika sebuah pembangunan mengharuskan
penggunaan tempat yang di situ sudah ada warganya. Kira-kira begitu terjemahan. Mudah-mudahan saya tidak keliru menangkap pertanyaannya. Ini teman-teman sekalian, sesuatu yang sering terjadi. Karena itu kami sering sampaikan, tidak mungkin pembangunan itu nol penggeseran, nggak mungkin. Di dekat sini aja dulu dibangun jalan, seringkali harus ada penggeseran. Nah, ini harus dibahas secara bersama dari awal, sehingga bisa dicarikan jalan keluar yang berkeadilan. Karena saya tahu, saya merasa yakin bahwa pada dasarnya bangsa Indonesia itu rela untuk melakukan sesuatu bagi bangsa dan negara secara keseluruhan. Tapi mereka seringkali tidak rela ketika mereka harus digeser karena kepentingan komersial yang menghasilkan keuntungan kepada sekelompok orang, sementara mereka yang harus menanggung kerugiannya. Di situ masalah. Tapi ketika mereka ditunjukkan ini adalah untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa, dan ini perlu dikerjakan, saya yakin kita memiliki kesamaan pandangan. Ini juga kami sering rasakan dulu ketika bertugas di Jakarta. Nah, bagaimana prosedurnya ini harus dibuatkan pedomannya. Bapak Ibu sekalian, hari ini Bupati, Wali Kota, Gubernur, termasuk pemerintah pusat tidak punya pedoman bagaimana mitigasi situasi seperti ini. Kami ingin buat ini, sehingga ketika Bupati, Wali Kota ketemu situasi demikian, maka dia punya apa yang menjadi guideline, bagaimana mitigasinya, siapa yang harus dilibatkan, bagaimana prosesnya, supaya terjadi keadilan dan tidak jadi konflik horizontal yang tidak dibutuhkan, yang ongkosnya mahal bagi kepercayaan rakyat kepada negara. Petani belum sejahtera. Kami membayangkan petani ke depan itu petani yang bisa, atau ginilah kira-kira. Teman-teman, kalau program itu besar sekali, harus diterjemahkan jadi ukuran sederhana yang semua orang paham. Saya beri contoh, tadi pertanian. Apa ukuran di mana reformasi di bidang pertanian memberikan capaian yang kita harapkan? Apa ukurannya? Pertanian itu pertanian dalam artian luas. Apa itu? Satu, pertanian itu sendiri yang kita disebut tani. Yang kedua, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan. Itu semua lima-limanya itu bagian dari maritim. Yang kita istilahkan namanya agromaritim. Ini bagian dari pertanian. Apa indikasi reformasinya berhasil? Petani, pekebun, pekerja di bidang perikanan, peternakan, bisa menabung. Ketika mereka bisa menabung, tata kelolanya berjalan dengan benar. Ketika mereka tidak bisa menabung, apalagi tekor, artinya tata kelolanya tidak berjalan dengan baik. Pakai indikator itu. Selama petani belum bisa menabung, artinya tata niaganya belum sehat. Dan ini adalah PR terbesar. Kita memikirkan keinginan untuk ketahanan pangan, bahkan kedaulatan pangan, tapi kita melewatkan tentang kesejahteraan orang yang bekerja di bidang agromaritim. Kami ingin orang-orang yang bekerja di agromaritim bisa merasakan kesejahteraan sebagaimana orang-orang yang bekerja di sektor manufaktur, bekerja di sektor industri-industri lain. Karena ini harus terjadi. Bila di perindustrian buruh itu ada UMP, ada UMK, tapi untuk petani itu seperti nggak ada standar sama sekali. Dan apa yang dikerjakan kita selama ini? Karena Anda masih belum makmur, kami kasih bansos. Tapi tidak diperbaiki tata niaganya. Padahal dia berada di sektor yang dibutuhkan oleh setiap masa selama masih ada umat manusia. Namanya sektor pangan. Sektor pangan itu sampai kapanpun selama masih ada manusia itu dibutuhkan. Bagaimana mungkin berada di sektor pangan
tapi justru mereka tidak bisa merasakan manfaat dari sektor ini. Ini harus direform, ini tidak boleh diteruskan, ini harus diubah. Dan untuk bisa mengubah, kasih indikator sederhana. Semua yang berada di sektor agro-maritim bisa menabung. Nah itu. Selama mereka belum bisa menabung berarti kita belum sampai. Kita belum sampai. Itu kira-kira. Begitu ya barangkali bagian saya. Monggo Gus silakan. Terima kasih. Ada satu pertanyaan yang untuk saya khusus, yaitu subsidi BBM. Begini, subsidi itu sebetulnya kalau bahasa yang umum bisa dibagi dua. Yang bersifat KL atau yang bersifat ikan. Yang bersifat ikan itu yang paling populer di bawah itu bansos, seperti yang dijelaskan Mas Anies tadi. Tapi ada yang agak krusial memang dari dulu menyangkut subsidi BBM. Setelah kita pelajari dengan sungguh-sungguh BBM, terutama solar, ini yang atau BBM pada umumnya, yang paling problematik selama puluhan tahun adalah seringkali subsidi BBM tidak tepat sasaran. Subsidi BBM untuk nelayan misalnya. Nelayan miskin yang jumlahnya sangat besar tidak bisa mengakses laut karena tidak juga bisa mendapatkan BBM. Ini yang menjadi prioritas subsidi BBM dalam bentuk solar. Yang kedua, para pencari kerja atau orang-orang yang tidak memiliki kemampuan akses bekerja butuh yang namanya public transportation. Ini pun harus dipilah-pilah. Nah, pertanyaan yang sangat strategis tadi berbunyi, nanti kalau BBM disubsidi semua aspek termasuk transportasi umum, kemudian kendaraan-kendaraan pribadi, problemnya adalah polusi. Nah, makanya yang kita sebut subsidi BBM adalah harus tepat sasaran dan polusi adalah salah satu dari akibat penggunaan BBM yang berlebihan, ceroboh. Tapi perlu diketahui sebab polusi terbesar bukan di transportasi publik. Sebab polusi terbesar adalah karena adanya industri yang tidak direncanakan dengan baik, termasuk transformasi penggunaan energi baru dan terbarukan yang tidak tepat. Oleh karena itu kita setuju dengan dari Solo tadi adik siapa tadi dari UNS bahwa penggunaan BBM terutama yang berdampak pada kerusakan udara, pencemaran lingkungan ini harus dibatasi. Dan yang lebih penting dari itu adalah strategi transformasi energi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan ini harus sungguh-sungguh disiapkan. Kita ingin perubahan tidak lagi bergantung kepada energi fosil, kita ingin perubahan mendorong energi yang ramah lingkungan dan kita bisa, tapi kita harus mulai dari mana? Mulai dari perubahan strategi penggunaan energi nasional. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Bang Anies dan Caimin.